Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Erna Agustin, Ibu dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi anak kelas 11 OTKP ya, yang berhubungan dengan karir ya. Tapi sebelum kita ke materi, selalu Ibu ingatkan bahwa saat pandemi ini jaga sehat, menggunakan masker, cuci tangan, ya, tidak keluar rumah, jaga social distancing, ada jarak, tidak berkerumun, dan jika hanya yang perlu penting saja kita keluar, tapi tetap jaga kesehatan diri, keluarga, tetangga kiri kanan maupun kita semua, ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selama belajar, sehingga mudah-mudahan pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu tatap muka seperti sedia kala. Karena kalau pelajaran produktif tanpa praktek, itu bukan produktif lagi. Tapi kalau praktek lewat virtual, mungkin ada peralatan atau alat atau kita nggak bisa mengerjakan kalau bertanya pada guru jauh. Sehingga mudah-mudahan kita masih bisa praktek ya. Oleh karena itu semoga kita semuanya sehat. Baik, untuk 11 OTKP pelajaran tentang kepegawaian itu runut. Runut artinya pelajaran yang diberikan oleh ibu itu ya, itu sebenarnya dari mulai depan, belakang semuanya sama. Sama itu artinya apa di sini? Ya, ini dari mulai tentang memahami tentang administrasi kepegawaian, terus tentang undang-undang regulasi kepegawaian, terus habis itu sistem administrasinya seperti apa, bagaimana tentang kebutuhan pegawai itu apa saja, terus bagaimana cara pengadaan pegawai terutama PNS ya, yang kemarin ceritanya panjang banget ya. Terus sampai di sini ada sumpah janji, jika saya bersumpah, saya berjanji akan menjadi pegawai negeri sipil bla 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 bla, maka saya punya daftar urut kepangkatan nama saya sudah diakui oleh negara menjadi orang yang akan digaji oleh negara ya. Tergantung apa? Pangkat, jabatan, golongan. Sehingga kita belajar duk daftar urutan kepangkatan itu apa saja. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah diangkat sebagai pegawai, kita sudah bersumpah loyal, patuh kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Kalau PNS itu harus siap loh, siap ditempatkan di seluruh Indonesia, jadi nggak bisa milih. Alhamdulillah ya Allah ditempatkan di Bogor, nih Lili itu diterima PNS di Bogor, alhamdulillah kata ibunya. Gak apa-apa Li, setahun, 2 tahun. Tahun ketiga Lili dapat mutasi jebret, gak jauh-jauh kok Li, cuma di Kalimantan. Kalimantannya tuh ujung sana Li, kalau enggak Sulawesinya tuh sana Li, ujungnya Sulawesi sana. Ya, Mama bilang ya Allah Li, kok jauh banget. Nah, karena PNS tuh gak boleh jauh banget. Selama masih di negara Republik Indonesia, kamu masih tetap PNS yang digaji oleh pemerintah Republik Indonesia. Seandainya mungkin ada lowongan, ada tantangan, ada penempatan tapi di luar negeri, mengajar di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, tuh, gratis lah, dibayar lagi. Modalnya apa? Bahasa Inggris. Jadi diterima. Bahasa Inggrisnya TOEFL kemarin ikut Bu Alim tuh tweet bagus, dites bagus, ditempatkan misalnya di Malaysia, misalnya di Inggris, misalnya di Amerika, misalnya di Selandia, di Australia, itu kan nginjek kaki gratis, dibayar pula. Foto ke ibu saya sudah nginjek di Australia nih Australia Bu. Yang dulu dalam bayangan sekarang ada Bu, tuh Bu sana sini. Ya. Jadi keliling dunia gratis. Nah,
sampai ke sana, pelajaran kita hari ini perencanaan karir. Karir kita sampai ke sono enggak? Kita akan belajar ya. Jadi yang tadi Ibu bilang itu nyambung sampai nanti, yaitu tentang penilaian. Saya dinilai. Baru kelas 12 nanti kita belajar tentang cuti, disiplin sampai kepada pensiun, PHK, termasuk di situ tentang undang-undang perkawinan buat PNS. Nah, jadi runut ya. Jadi tidak ada yang nanti kok saya nggak tahu ya, nah harus tahu. Nah, ceritanya PNS seperti itu. Digaji pemerintah, karir. Bisa, kalau apa ya, moncreng ya atau apa. Ini pokoknya bagus lah. Gitu. Maaf ya, istilah-istilah yang kayak gitu kan Ibu nggak kenal. Maaf ya. Ya ada ya. So, yuk kita Ibu akan tampilkan dulu apa itu perencanaan karir sehingga kalian nanti di sini bisa belajar. Aku mau jadi pegawai negeri, aku ingin tingkatan jabatannya segini, punya golongan ini, apa yang harus aku lakukan? Atau jika ada yang belum berpikir ke arah sana, siapa tahu materi yang akan Ibu berikan itu membuat kamu mau jadi PNS gitu. Oke ya, kita akan presentasikan sekarang, yaitu ya ini Ibu presentasikan ya. Nah, Ibu presentasikan di sini yaitu tentang perencanaan karir bagian pertama. Kenapa bagian pertama? Karena materinya terlalu banyak banget. Jadi mungkin Ibu memberikan tentang perencanaan karir itu mungkin 3 kalau 4 kali atau 2 minggu. Ya berarti 10 jam ya. Yang bagian pertama ya, tentang perencanaan karir itu apa yang dimaksud dengan karir. Pengertiannya dulu, karir. Tulisannya karier. Bukan karir, tapi karier. Ini karena menggunakan istilah yang baku. Adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Jadi karir sebagai artis, tuh pekerjaannya. Karir sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai guru, sebagai dokter. Apapun, kita ingat bacaan kita yaitu tentang apa? Jabatan fungsional, jabatan administrasi, jabatan struktural. Jadi kalau diberi materi yang baru itu, yang lama jangan lupa. Karena Ibu tadi bilang apa? Berlanjut ya. Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan. Aduh, Bu Erna tuh karirnya, Ibu itu lulus tahun 85. Kalian belum lahir ya, 85. Ibumu mungkin juga masih SMP ya, mungkin ibumu ya. 85 itu Ibu Desember udah lulus sarjana S1. Nah, 86 Ibu ke Bogor dan Ibu mempunyai karir sebagai guru dari tahun 86 di Bogor. Tinggal hitung aja berapa jam Ibu mengajar kalian dari tahun 86. Ya, oleh karena itu di sini apa yang akan Ibu berikan pada kalian itu karya karir Ibu sebagai guru. Siapa guru? Orang yang mengajar, yang mendidik kalian di sekolah. Ya, jadi kalau misalnya Ibu di sini mengajar A, mengajar B, mendidik A, mendidik B, itu artinya apa? Artinya Ibu memberikan kalian tuh ilmu sebagai guru, ya. Bentar ya. Nah, ya jadi kalau misalnya Ibu ngajar kalian ya sebagai guru, pasti itu Ibu di sini apa? Ibu akan memberikan di sini ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang bisa kalian miliki sekarang. Jadi guru itu sulit. Jadi karir guru itu sulit. Sulitnya apa? Ya seperti sekarang. Di saat Ibu ngajar, Ibu bilang jangan ada yang terlambat. Ini ada yang terlambat. Ya. Sehingga kalau terlambat seperti ini, ya, Ibu bingung harus diapakan, ya.
Ibu bingung harus diapakan, harus diterima, ya, harus diterima di sini. Ya. Nah, kalau seperti ini kan ibu harus buka ini, ya. Jadi ibu tidak akan terima siapa yang datang terlambat karena ibu sudah memberikan tadi kesempatan kalian untuk masuk. Oke. Jadi di sini karir itu tadi perkembangan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatan, ya. Apa yang diberikan pada kalian yaitu jalur karir. Nih, jalur karir itu seperti ini. Nih, bola urutan 1, 2, 3, 4 yang harus dilalui oleh pegawai untuk mencapai karir tertentu, dan jalur karir ditentukan oleh perusahaan, bukan kalian. Contoh, kalian lulus SMK mau bekerja. Ibu saya mau bekerja ibu di PTA. Begitu masuk, contohnya misalnya di sini Anissa masuk di PTA, lulusan SMK. Maka Anissa ada di sini nih SMK. Anissa, kamu di sini lulusan SMK, kamu di sini duduk di sini, tugas kamu kalau ada yang fotokopi kamu fotokopi, nanti kalau minta diantar ke sana ke sini, kamu antar ke sana ke sini dan rapikan arsipnya. Iya ibu, udah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anissa itu dalam pantauan perusahaan. Kok rajin, rapi, ya, disuruh anak ini itu mau, disuruh ini itu suka, nggak ngeluh, nggak pernah terlambat. Di mata perusahaan tuh penilaiannya bagus, maka perusahaan akan manggil. Misalnya setelah setengah tahun dilihat, Anissa kamu tuh bagus begini, coba sekarang bantuin sana Ibu Erna, kamu di bagian ini, naiklah. Yang tadi gajinya 1 juta misalnya 1.500.000, ya naik nih. Terus bantu setahun misalnya, 2 tahun, perusahaan akhirnya oke, itu anaknya memang semangat, dipanggil lagi. Anissa coba kamu begini, kamu lulusan SMK, apa nggak kepingin kuliah? Pingin ibu, tapi duitnya masih belum cukup. Ya udah sana kuliah, dibayar oleh perusahaan, naik lagi karirnya dan seterusnya. Sehingga tadi Anissa yang pelajarannya, yang pekerjaannya cuma ngopi, membantu beres-beres, begitu lulus S1 ditempatkan di bagian misalnya manajemen sumber daya. Bagian dia di sana bagian misalnya arsiparis. Ya, terus begitu rapi segala macam, ternyata bagus. Anissa, ini ada penempatan baru di Surabaya. Di sana ada perusahaan membuka cabang. Coba kamu di sana jadi kepala bagian misalnya personalia. Naik lagi. Jadi di sini karir itu perusahaan yang nentuin, kita cuma jalanin. Kita cuma jalanin yang tentukan oleh perusahaan. Apa yang kita lakukan di sini yaitu kita ngikutin. Tidak boleh, ibu aku kerja di sini udah 5 tahun kok nggak naik-naik gajinya ya, nggak boleh, ya, nggak ada yang tiba-tiba minta gaji naik, kan perusahaan yang menilai. Jalur karir itu perusahaan. Nah, ini yang dilakukan kalian jika kalian nanti bekerja, memilih bekerja, kamu harus tahu yang kamu masukin perusahaan apa. Oh, perusahaannya A, karirnya tuh begini. Sehingga nanti yang tadinya perusahaan pegawai honorer, kontrak, bisa nanti dipanggil 2 kali kontrak, dipanggil lagi menjadi pegawai tetap. Itu karir namanya dan kamu harus tahu itu. Oh, perusahaan itu jalur karirnya seperti ini. Anissa, kamu kenapa? Oh, lagi ini bu, habis kontrak, terus nanti istirahat dulu sebulan, bulan depan dipanggil lagi. Berarti Anissa tahu jalur karir yang ada di perusahaan yang Anissa masukin sekarang ini. Nah, setelah 1 bulan dipanggil lagi, terus nanti istirahat lagi. Anissa kok istirahat lagi? Iya ibu, udah 2 kali kontrak, nanti nunggu dulu ya bu, insya Allah nanti bulan depan Anissa jadi pegawai tetap. Jadi dari situlah Anissa tahu bahwa jalur karir yang ada di perusahaan seperti itu. Sama nggak dengan perusahaan lain? Belum tentu, ya, belum tentu. Oke. Nah,
Setelah itu di sini tujuan karir. Anissa udah kerja, Liliana udah kerja, ya. Nadia udah kerja, Hilma udah bekerja. Semua orang sudah bekerja, Sarina udah bekerja. Yang dilakukan apa di sini? Ya, bahwa kalian semua itu punya tujuan karir. Apa yang kamu tuju di perusahaan itu, nak? Jabatan tertentu yang akan kamu capai jika memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Tadi kan Anissa begitu masuk gajinya 1 juta. Waktu makan ngobrol sana ngobrol sini, ya. Ternyata ya, setelah Anissa ngobrol-ngobrol ternyata di perusahaan itu karirnya bisa moncer. Nah, baru ketemu Ibu moncer, ya. Karirnya bisa bagus jika memenuhi kualifikasi A, B, C, D, E. Ya, loyalitas kepada perusahaan, tidak terlambat, penilaiannya bagus, ya. Mau berjuang, mau maju, mau capek misalnya, ya. Sehingga tadi jabatan yang cuma tadi tukang fotokopi, Anissa mikir, aku 2 tahun sudah harus jabatanku ini. Liliana bilang bahwa aku sekarang masuk ini 2D. Aku harus bisa kuliah supaya aku bisa jadi 3A dalam waktu yang cepat. Kualifikasinya apa? Sekolah, pendidikan. Masih ingat gak DUK itu apa? Ya, sekolah nomor berapa kemarin? Nomor 3, nomor 4. Yang terakhir kan usia. Ada pelatihan ikut. Ya, Liliana kursus bahasa Inggris ikut. Privat, online. Bahasa Jepang ikut. Sehingga begitu ada formasi Liliana yang anak kemarin sore yang baru umur masih muda. Ngalahin Bu Erna yang tua. Bahasa Inggrisnya jago, Jepangnya jago. Sehingga ada formasi keluar negeri, Liliana yang dipilih bukan Ibu Erna. Ya, dibandingkan yang lain. Bu Erna kan jago usia, tetapi untuk usia mungkin tidak bisa ke sana. Kualifikasinya ini. Nah, jadi jangan pernah berpikir, nak, kenapa sih sekolah di SMK memang ada gunanya? Ya bismillah, kita tidak pernah tahu nanti masa depan kita apa. Inilah karir makanya. Sekarang kamu kelas 12, kalau ibu tanya satu-satu, lulus SMK mau ngapain? Mau kuliah bu? Mau kerja bu? Mau nikah bu? Ada nggak yang mau nikah? Jangan dulu ya. Nah, itu. Sehingga kita mau naik jabatan, kita mau pinter, kita punya duit gede, misalnya pingin itu, kamu yang nentuin. Ya, tapi ingat, karir kamu itu harus memenuhi kualifikasi persyaratannya, orangnya harus bagaimana, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Aduh, Nadia itu pengen menjadi manajer personalia perusahaan, pengen manajer gudang, apa tuh sarana prasarana, pengen jadi manajer keuangan. Ditanya, Nadia, kamu tentang duit itu membuat laporan keuangan ngerti enggak? Enggak bu. Ya kok enggak ngerti, kenapa mau jadi manajer keuangan? Ya, berarti orang yang harus ngerti. Terus, tapi saya pengen ke situ bu. Bayangan Nadia tuh kalau megang duit, gajinya pasti gede. Kamu kan enggak ngerti. Oke bu, kalau begitu saya mau kuliah dulu. Ngambil apa? Akuntansi. Kuliahlah ambil akuntansi Nadia. Ambil akuntansi, belajar bagaimana menggunakan komputer akuntansi, mengelola duit menggunakan komputer, membuat ini, tahu tentang program ini, program itu. Sehingga 3 tahun lagi datang, ibu, saya sudah S1 akuntansi. Saya ingin sekarang belajar atau ditempatkan di bagian akuntansi. Jika ada lowongan di bagian akunting, monggo. Setapak demi setapak. Pasti kalau kamu pengen naik gunung itu capek. Ya. Kata siapa gunung itu kelihatannya hijau, nggak ada apa-apa. Coba kamu melangkah, nanti ada jurangnya,
ada kalingnya, ada uletnya, ada ularnya, ada apalagi ya, hewan ini, hewan itu, ya, ada capeknya, ya enggak? Nah, itu karirnya tuh jelas di situ. Dan oleh karena itu Nadia, Anissa, Enisa, ya, Kartika, ya siapa lagi di sini? Ya, semuanya menentukan perencanaan karir. Mau kemana kamu? Saya pengen jadi manajer personalia Ibu. Saya pengen kuliah S1 Ibu. Saya pengen jadi guru Ibu. Saya pengen jadi pengacara Ibu. Sok, untuk ke sana itu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus pinter apa? Kamu pengen jadi, saya pengen bisa masak Ibu. Saya pengen bagian kecantikan Ibu. Saya pengen punya toko Ibu. Caranya bagaimana? Jadi dari mulai pertama kamu melamar, kamu ke sana, kamu harus dituju. Gak tahu Bu, nyoba-nyoba dulu Bu, kalau diterima syukur, kalau enggak. Itu kan kamu pun omongannya begitu. Dewi, kenapa masuk ke situ? Nyoba-nyoba Bu, siapa tuh diterima. Setelah diterima, pekerjaan gitu nyesel. Ih, Ibu kenapa ya aku diterima di sini nyesel Bu, apa? Capek ternyata. Jadi jangan nyesel. Kamu bekerja di perusahaan harus kamu tahu perusahaan apa yang kamu lamar itu. Misalnya PT Busana, di sana tentang busana. Orangnya misalnya harus bisa motong, bisa jahit misalnya, ya. Bisa ngelipet. Ada yang berhubungan dengan kain. Kalau motong kain itu enggak duduk tapi berdiri, harus capek. Jadi jangan diterima bekerja kamu ngeluh, Ibu ternyata di sana kerjanya capek Bu. Berdiri lama, istirahat sebentar, nanti dimarahin. Yang terakhir itu bekerja tuh selalu dimarahin dimanapun, karena kita bawahan. Tapi ingat, dimarahin itu bukan berarti kita tuh salah, ya. Dimarahin itu karena pimpinan pengen kamu harus bisa lebih dari itu. Mungkin kamu lupa, maka ditegur. Jadi coba kalau kamu begini, pasti kamu lebih bagus lagi. Oh ya Bu, aku tadi ditegur ya. Bukan berarti ditegur itu jelek. Kita mungkin lupa. Nah ya, jadi di sini harus perencanaan karir harus jelas. Kemana kamu? Oke ya. Setelah itu di sini tujuannya apa? Aduh, perencanaan karir itu tujuannya nomor 1, kepuasan pribadi. Tahu kamu namanya kepuasan pribadi? Ya. Apa sih kepuasan pribadi? Alhamdulillah Bun, enak Bun makanan tadi. Aduh, gak nyesel Bun, aku beli tadi bakso di sana, misalnya. Puas di situ. Ya. Orang itu kalau namanya kepuasan itu gak ada bisa diukur. Ya. Lili, kamu gajinya di sana berapa? Alhamdulillah Bun 2 juta, tapi dari kecil ya aku cuma 2 juta. Teman-teman aku ada yang 3 juta, bahkan ada yang 5 juta, jadi aku masih sedikit. Nah, belum puas ya? Alhamdulillah nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gajinya naik jadi 2,5 juta, 3 juta. Alhamdulillah naik Bun, tapi baru 3 juta. Terus sampai pengennya nggak tahu, ibu batasnya nggak ada. Ya. Jadi di sini kepuasan pribadi itu usaha apa? Kamu masak. Pulang sekolah, masak, buka kulkas, nemu tahu, nemu ini, seret-seret masak, makan, enak alhamdulillah ya Allah, apa? Lumayan Bun, makan pakai tahu, tadi digoreng, digini, dimasak enak, puas, ya. Puas itu tidak sama satu orang dan yang lain, ya. Jadi perencanaan karir itu harus diusahakan, supaya apa? Supaya mencapai hasil yang terbaik yang bisa kamu inginkan. Ya, karena bagi sebagian pegawai, karir itu tidak sebatas uang, tapi sebatas kepuasan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tuh, ya. Kepuasan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tuh, dalam ya, maknanya dalam banget itu. Kepuasan pribadi itu tidak bisa dinilai dengan uang. Alhamdulillah Bun,
Ibu tanya, hari ini hidungnya lubangnya masih 2 semua enggak? Masih, hidungnya pencet. Nih, masih 2. Masih bisa bernafas lega enggak? Ada enggak yang harus pakai alat bantu oksigen? Ada enggak? Enggak. Nah, tangannya sekarang gerak-gerak, ada 2, kiri kanan. Ya, kiri kanan. Ada nggak yang bersyukur bahwa alhamdulillah ya Allah tanganku masih 2 bisa digerakin kiri dan kanan? Oke? Itu kadang-kadang kita lupa bersyukur bahwa Allah tuh memberikan kita sehat dan kita menilai itu semuanya dari uang. Ya Allah, duit saya kok tinggal segini. Ya Allah, pengen beli itu tapi nggak punya duit. Ya Allah, coba aku punya duit sekian. Semuanya orang mikirkan duit. Dan orang bilang, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih punya kaki 2 yang bisa aku pakai melangkah kemanapun tanpa digendong orang. Ya Allah, aku punya tangan 2 yang untuk bisa digunakan untuk membantu orang, membantu sesama. Aku masih dikasih mata 2 ya Allah yang sehat, gak perlu pakai kacamata. Yang kupingnya aku 2 ya Allah yang bisa mendengar tanpa harus ke dokter dikasih alat bantu dengar. Nah itu, makanya kepuasan hati itu tidak bisa ya diukur dengan uang. Jelas? Yang kedua di sini, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Tadi, who am I? Siapakah aku? Karena yang mempunyai kelebihan dan yang mempunyai kekurangan. Aku. Manusia diciptakan Allah tidak ada yang sempurna. Karena manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Sepintar apapun manusia pasti ada kekurangan. Berapapun jumlah kekurangan manusia di mata orang, pasti ada kelebihan. Itu yang harus kamu ingat. Jadi, kalau ibu ngomong seperti ini apa? Kita harus tahu. Saat pandemi, kita belajar di rumah, menggunakan kuota internet, pakai duit orang tua untuk membeli kuota. Balikin ke orang tua dengan nilai yang bagus, sikap sopan santun yang bagus. Bukan dengan cara nilai kosong, paceng, mental seperti sekarang. Tadi saya absen, jumlahnya banyak, sekarang berkurang. Alasannya apa? Mental. Sekarang alasan bagus, absen 1 mental. Dan itu yang membuat kami guru sedih nih, jadi curhat itu. Di saat kami harus sekolah, mengajar, bangku kosong, kelas, dan kalian menganggap bahwa guru itu di sini itu main, asal ngajar. Ya. Kepuasan kami sebagai guru yaitu bisa mendidik dan mengajar kalian. Apa itu karir ini Bu? Bagus, mengajar. Tapi mendidik sopan santun sulit ibu lakukan jika kalian tidak bekerja sama dengan ibu atau orang tua kalian. Ya, jadi sedih ibu ngajar, ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Memperoleh kesadaran dan pemahaman ke sini. Ini kesadaran yang maaf ya. Efisiensi usaha dan waktu. Kalau karir itu mau ke tempat yang lebih tinggi ini bertahap, ya, aku pun bisa nih gambarnya bisa. Kalau orang punya bisa jadi jabatan direktur, aku pasti bisa jabatan direktur. Kan sudah ada yang ngisi Bu, ingat.
Setinggi apapun orang punya jabatan pasti akan turun. Karena apa? Karena dalam pegawaian, dalam karir itu ada namanya mentok usia, yaitu pensiun. Pasti akan turun dan kamulah akan yang gantiin. Makanya di sini harus ada, ya. Pekerjaan pegawai itu harus lebih, apa yang harus kamu lakukan? Ya. Keuntungan baik aku maupun perusahaan. Jadi jangan sampai, Pak, aku gajinya pengen 5 juta ya Pak, tapi kamu gak datang. Datangnya seperti sekarang. Ibu, aku pengen nilainya bagus Ibu ya. Belajar, absen, kabur. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena tadi ini kesadaran dan pemahaman diri tadi. Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Tuh, kamu mau jadi apa? Bu, aku pingin kerja di sana tuh gajinya 5 juta. 1, saya punya cicilan rumah, cicilan motor, bantu orang tua, bantu adik sekolah. Jadi kalau 5 juta teh Ibu saya bisa untuk ini. Nah, untuk kesana itulah sok mangga. Ya. Kamu persiapkan diri kamu untuk memperoleh kesempatan dan penempatan yang sesuai yang kamu inginkan tadi. Caranya apa? Ya, semakin tinggi kamu punya penghasilan, maka perusahaan pasti akan memberikan pekerjaan yang semakin sulit. Sekarang Ibu milih, maaf, Ibu nanya, kamu milih mana? Otot atau otak? Tuh, otot atau otak. Kalau otot itu, Ibu akan bilang begini pada kalian kalau otot. Nah, tolong angkatin ya. Iya Bu, aduh angkatin. Dikasih 1.000. Tolong bantuin dong beresin. Iya Bu, sapu. Kasih 1.000. Tapi kalau otot, otak kita berpikir. Kita ada pekerjaan, kita ada program, kita ada ini, kita membantu menggunakan otak kita. Ya. Allah menciptakan kita berbeda dengan binatang karena manusia itu punya akal, pikiran, otak, kreativitas. Kalau hewan itu insting. Ada macan. Kalau ada apa itu namanya? Misalnya kijang, rusa. Ya, lagi makan rumput dia akan bingung, bingungnya. Ada bau macan. Aku harus bagaimana ya? Kabur atau ngumpet? Kebanyakan mikir. Makanlah itu macan. Makanya kalau ada rusa, ada bau macan, binatang yang akan makan saya, dia akan kabur. Instingnya harus menyelamatkan diri. Ya, harus menyelamatkan diri. Ya, harus menyelamatkan diri. Kenapa harus menyelamatkan diri? Karena apa? Karena saya harus hidup. Tapi Allah menciptakan kita otak untuk berpikir. Makanya dulu ada mesin tik takok-takok, sekarang menggunakan laptop. Yang dulu HP-nya tungguin ya, puter-puter, sekarang pakai HP. Yang kemarin masak pakai langsung, pakai kompor, sekarang tinggal celek, jadilah nasi. Nah sekarang masa pandemi lain lagi. Yang malas masak tinggal telepon, abang pesen ini dong, anterin. Nah, ada lagi. Ya. Jadi di sini saat kita nanti belajar tentang karir, ya, kamu harus mempersiapkan untuk memperoleh penempatan penghasilan yang kamu inginkan dan prospek karir di masa depan. Kalau nanti misalnya Dewi, Lili, Nadia, ya semuanya bekerja, mentok karirnya di sana. 100 nggak bisa lagi. Jadi harus tahu prospeknya. Kalau menurut aku, aduh kayaknya nggak di situ lagi ya. Cari pekerjaan yang menurut kamu prospeknya itu bagus untuk kamu di masa yang akan datang. Iya. Manfaatnya mendorong dan menjaga semangat. Aku harus semangat karena apa? Kalau aku bekerja setiap hari begini, aku pasti dapat bonus di akhir tahun. Bonusnya sekian. Kalau aku tidak terlambat, kalau aku begini. Semangat.
Ya. Dan perusahaan akan memberikan informasi tentang jalur karir yang jelas. Pada waktu kita tanda tangan kontrak kerja, nanti akan diberitahu. Nanti setelah ini ibu akan ditempatkan di sini, dapat sini. Setelah 1 tahun gajinya ibu akan naiknya segini. Ibu nanti golongan ini, begitu seterusnya. Ya, itu pasti ada jalur karir informasi yang diberikan oleh perusahaan. Membantu mewujudkan peluang kerja yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, golongan apapun itu, gender laki perempuan misalnya. Kenal atau enggaknya dengan pimpinan perusahaan misalnya. Kenapa? Karena peluang kerjanya sama. Setiap orang bisa diangkat menjadi manajer, menjadi direktur, presiden direktur. Setiap orang boleh akan menerima tunjangan misalnya mobil, rumah. Syarat ketentuan berlaku itu sama seperti kalau kita beli sesuatu barang seperti itu ya. Jadi jangan dia sih temennya satu kampung, jadi pastilah diangkat duluan, nggak ada ya. Satu kampung, satu agama, satu negara, satu visi, satu ini enggak. Ya, jadi peluang kita sama. Mengembangkan pegawai yang pantas. Nah, makanya pada waktu kamu melamar pekerjaan, kamu harus tulis, kamu pantas enggak sih diterima di perusahaan itu? Nama saya Liliana, saya lulusan SMK Putra Pakuan, jurusan perkantoran. Saya ingin melamar menjadi sekretaris perusahaan. Terima kasih, wassalam. Itu sama perusahaan langsung masuk tempat sampah. Kata Liliana, kan saya udah cantik, banyak yang cantik Lili. Saya kan kaya, banyak yang kaya. Saya kan orangnya pinter ini banyak. Tapi kamu bisa nggak membuat perusahaan itu maju? Tuliskan di situ. Saya pinter atau saya bisa menggunakan komunikasi bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. Saya menguasai komputer, Word, Excel, PowerPoint, segala macam kamu tulis. Saya berani dipanggil untuk misalnya wawancara, untuk praktek langsung. Demi mewujudkan bahwa saya memang pantas diterima di perusahaan Bapak, misalnya begitu. Bener nggak kamu bisa di situ? Ya, sehingga kamu di sini pantas untuk diterima. Sudah diterima pantas dipromosikan. Jadi di sinilah nak, karir itu kita yang nentuin, bukan perusahaan. Perusahaan itu punya jalur. Ibu itu pintu keluar sebelah sana nih. Sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah itu. Seperti gambarnya. Ibu mau kemana? Mau ke kiri, kanan, ke depan? Kamu yang nentuin. Sama seperti sekarang, kamu pengen naik kelas, kamu yang nentuin. Mau pandemi, mau tidak pandemi, kamu yang nentuin. Caranya gimana? Saat belajar, belajar. Istirahat, istirahat. Tugas, tugas. Ya. Tidak ada yang asal. Ya. Guru itu juga manusia. Ya. Jangan kamu menantang, saya nggak mau belajar, nggak apa-apa. Absennya Erna nggak ada, minggu depan lagi Erna nggak ada. Waktu orang tua datang, ibu mengambil rapotnya Erna, kok nilainya 0? Emang anak ibu ada di sini ya bu? Kenapa? Perasaan waktu saya ngajak nggak pernah tuh adanya namanya Erna, nggak pernah datang. Sekali datang masuk absen ngilang, datang lagi UTS doang. Jadi nilainya nggak ada bu, cuma UTS. Nah, itu jadi pantas nggak kamu naik kelas? Pantas nggak? Tuh di sini. Jadi manfaat perencanaan karir kamu di sekolah sampai kamu lulus kelas 3 di sini, ini kamu. Apakah kamu motivasi belajar? Sekolah memberikan informasi loh. Nanti kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12. Ketentuannya sama peluangnya. Agamanya siapapun di sini, sukunya apapun, laki perempuan pun semuanya sama, bisa naik kelas. Ya, dan pantas nggak kamu naik kelas? Dan sekolah memberi kemudahan penempatan untuk kamu naik kelas dengan cara apa di sini? Kalau nggak ngerti tanya, ya. Kalau nggak ngerti bertanya. Terus kalau kamu misalnya ada tugas dikerjakan terlambat, ngomong.
Ada komunikasi. Nggak masuk orang tua telepon. Ya, jangan nanti kamu mempersulit diri sendiri. Oke? Mengetahui potensi kamu sendiri, kamu pinternya apa. Terus di masa yang akan datang, kebutuhan pegawainya apa harus jelas. Mengurangi kesempatan pegawai bekerja di tempat lain. Oh, ini gambarnya ketutup ya nak, nanti ibu akan perbaiki. Ya, jadi nggak ada yang nggak enak di sini keluar gitu. Ya. Enak atau tidaknya kita bekerja itu bukan perusahaan yang menciptakan, tapi kamu yang menciptakan. Mama masak hari ini pakai tempe goreng, kamu bilang mama tempe lagi bosan. Bosan atau tidaknya kamu makan tempe itu kamu yang menentukan. Makan di saat lapar, makan dengan rasa syukur. Alhamdulillah masih ada tempe ya Allah, daripada kemarin makannya misalnya pakai kerupuk doang. Cuma ada kerupuk nek sama sambal nak, nggak apa-apa mah. Alhamdulillah ada temennya kerupuk dan sambal. Daripada kita makan pakai garam saja. Ya. Jadi kita di sini ya, kamu yang menciptakan kebutuhan, kamu yang menciptakan. Orang tua yang ngasih, perusahaan yang ngasih, kamu yang menciptakan. Mau naik karirnya ataupun tidak. Ya. Memberi kepuasan tadi sama, dan menurunkan pergantian pegawai. Mengurangi penumpuan pegawai di level-level yang terbawah. Nanti ini PowerPoint-nya akan ibu perbaiki ya, karena tertutup oleh gambar. Nah, jadi begitu ya nak ya. Manfaat. Ya. Setelah itu faktor yang mempengaruhi perencanaan itu di tadi tahap. Dalam kehidupan tertentu kadang-kadang pandangan karir seseorang tuh berubah. Contoh, Dewi, kamu waktu kecil pengen apa? Kata Dewi, saya pengen menjadi dokter. Ternyata dari omongan dari dokter, harus bayarnya sekolahnya mahal, misalnya ya, harus nggak boleh takut darah, harus ini, harus itu. Dia mikir, nggak mau jadi dokter, mau jadi polisi. Nah, setelah ketemu polisi, lihat ini, takut jadi polisi, mau jadi misalnya guru. Setelah lihat gini, nggak mau jadi. Nah, kadang-kadang orang keinginan tuh berubah-ubah. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Karena hidup kita itu selalu berubah setiap hari. Ketemu ini, melakukan ini, ya, berubah menjadi ini, ya. Oleh karena itu di sini tahap kehidupan karir itu ditentukan oleh usia maupun kesempatan. Tuh. Ya. Masih ingat waktu kita TK ditanya, ya, Sela, waktu kecil kamu TK mau jadi apa? Sela cita-citanya apa? Karena di situ ngeliatin polisi tuh gagah, pengen jadi polisi, ibu guru. Nah, ya, selalu berkembang. Dengan berjalannya usia, waktu selalu berkembang. Oleh karena itu di sini, ya, ini ada smart. Coba kamu nanti lihat sendiri apa artinya. Ya, tuh di sini, ya. Lalu di sini juga ada faktor perencanaan. Di sini ada namanya tahap kehidupan karir. Yang pertama yang kamu lakukan sekarang yaitu pencarian identitas. Ya, alternatifnya. Udah mikir, kemarin waktu kelas 10 tanya, ibu, anak saya yang sekarang kelas 12, kata ibunya, kata ayahnya, kalau bisa nanti dia harus memperdalam ilmunya tentang kecantikan. Karena anak saya itu pintar tentang kecantikan, jadi bisa merias ini, merias itu. Oh, alhamdulillah ibu, sok mangga. Ada yang satu, ibu, aku nanti pengen kuliah pun mengambil manajemen karena aku pengen bekerja begini-begini. 2. Ada yang bilang, bun, aku mau kerja dulu ya bun, aku mau kerja di PT ini. Nah, itu sudah tahap pencarian identitas. Keduanya memilih kesempatan tadi. Alhamdulillah bun, ada rezeki, ada beasiswa, sehingga aku ngambil tadi manajemen. Kan ada kesempatan. Orang bijak bilang kesempatan itu datangnya tidak pernah 2 kali. Ya, tidak pernah datangnya 2 kali. Makanya ada kesempatan, ambil atau tinggalkan. Pasti ada tempat untuk mikir dulu ya, oke. Pikir. Tapi mikirnya tuh dengan hati, dengan otak. Kesempatan. Jangan kerja di sana jauh begini dapat duit begini, malas Nah, gitu ya. Terus di sini juga ada
mempertahankan kehidupan yang dijalani atau melakukan penyelesaian, mengubah karir. Enggak jadi ya di sana, ternyata di sana perusahaan itu menurut aku ABCD. Sok mau pindah karir monggo. Ya. Dan ini yang tahap terakhir yaitu kekuatan dan kemampuan fisik mental berkurang, aspirasi dan motivasi sedang menurun. Jadi dari sinilah maka orang ada kekuatan, kemampuan fisik sehingga orang di sini tahap terakhir yaitu sudah tidak ada lagi tahap-tahap yang dilalui. Makanya jangan sampai tahap terakhir ini yang keempat yang kamu terima. Ya. Dan di sini faktornya nanti dasar karirnya itu diantaranya kemampuan manajerial, teknis fungsional, keamanan, kreativitas, otonomi dan kebebasan. Bebas orang punya karir teh, bebas, gak dilarang. Asal gak jadi penjahat aja. Ibu, karir saya menjadi penjahat kelas kakap, kelas dunia. Jangan itu ya. Itu, ya. Semua kemampuan itu kamu punya. Kata siapa kamu nggak punya? Dari absennya A di sini sampai absennya Z semuanya punya. Yang tidak kamu punya itu apa? Yaitu kamu punya kemampuan tadi. Manajerial, bisa menguasai mendidik orang lain, bisa. Teknik fungsional bisa ngetik, bisa. Keamanan bisa menjaga diri, ya. Kreativitas pinter. Nah, semua faktor dasar karir inilah yang membangkoi karir-karir perencanaan kamu nanti di masa yang akan datang. Nah, ini dari Ibu. Nah, ini bersambung nanti minggu depan, ya. Kalau besok ada jam lagi, maka perencanaan karir ini akan Ibu tambah lagi. Yang harus kamu lakukan yaitu, ya. Ibu berharap kalian semuanya punya karir yang cemerlang untuk dirimu terutama. Baru kepada untuk tetangga, saudara, orang tua, kiri dan kanan. Yang harus kamu lakukan, kamu mau jadi apa? Karirnya. Kenali dirimu, kelebihanmu maupun kekurangan. Ada kesempatan, pikir baik-baik, ya. Kalau aku ambil, memang nanti aku harus gimana nanti? Kamu akan begini. Oh, aku bisa itu ambil. Asal tadi keamanan karirnya. Jangan sampai kita bekerja ngambil sana tapi kita tidak aman di sana. Itu ya nak ya. Nah, Ibu harap siapapun yang belajar hari ini di sini ya, kalian bisa menerima dengan baik. Ya, Ibu tidak ingin kalian itu menerima pelajaran itu dengan asal. Ya. Apa yang kalian lakukan di sini saat ini harus kalian pertimbangkan dengan baik-baik. Nanti kita belajar, ya, apapun ilmunya, tolong kita jaga, kita terima dan catat dengan baik. Mudah-mudahan, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, sok mangga nanti di chat juga boleh. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini cukup bisa kalian terima dengan baik. Ya. Kita akan ketemu lagi nanti ya di jamnya kepegawaian karena kita 5 jam baru 2 jam jadi masih ada 3 jam lagi. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik ya nak ya. Minta maaf jika Ibu banyak ada salah kata di sini. Yang tadi poin yang salah nanti akan Ibu perbaiki dan Ibu akan share. Terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga yang sekarang mungkin nemenin kalian belajar di rumah. Ya, kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.